Film dibuka dengan diperlihatkannya kakak beradik yang bernama David dan Peter yang baru saja sampai di sebuah pondok di daerah terpencil. Di tengah dinginnya malam, David meminta Peter membawa barang di bagasi sembari menunggu rekannya yang belum juga tiba. Namun, saat itu juga, David pun capek setelah berulang kali harus memperingati adiknya ini untuk selalu memakai topeng maling. Dan rupanya, mereka adalah sekelompok penculik wanita seksoi. Sesaat kemudian, sambil meminum teh hangat, Peter kembali menggunakan topeng maling dan mengajak David membawa si wanita ke dalam pondok. Terlebih temannya yang bernama Eden akan membawa uang tebusan sebentar lagi akan tiba. Dan bisa kita lihat seorang wanita pirang yang mereka culik. Setibanya di loteng, David yang akan mengambil kunci meminta adiknya untuk memegangi gadis tersebut. Namun, karena tepat di depan matanya, Peter malah fokus melihat tombol jumbo milik wanita seksoi itu. Sungguh penculik yang tak ada harga diri. Peter yang salfok melihat tombol jumbo akhirnya dilumpuhkan oleh wanita itu yang begitu barbar. Namun untungnya, David berhasil mengamankan si wanita seksoi itu yang bernama Tracy. Setelah kejadian itu, David pun tak habis fikri dengan kelakuan Peter yang bisa-bisanya dihajar oleh seorang wanita. Lalu, dengan keadaan hidung yang bengkok, Peter pun meminta maaf karena dirinya tak fokus akibat godaan sebuah tombol jumbo super. Was 20 fucking years ago. Sesaat kemudian, Peter pun harus menyumbat hidungnya menggunakan kapas akibat dihajar oleh Tracy. Dan lalu David berkata bahwa sebenarnya dia malas mengajak Peter yang begitu koplok. Akan tetapi, David berharap rencana ini berjalan lancar. Terlebih uang tebusan senilai 100.000 pound sterling ada di depan mata. Dan ternyata, semua ini terpaksa David lakukan akibat ulah Peter yang kelilit pinjol setelah kecanduan judol. Hingga kini, keluarga mereka diambang kemiskinan. Di tengah intimidasi kocak yang Peter lakukan, David pun kesal saat Peter malah menyebut namanya di depan Tracy. Namun, bukannya ketakutan, Tracy malah meledek Peter dengan sebutan penculik abal-abal yang sangat koplok dan tidak profesional. Lantas, David yang tak ingin aksi penculikannya semakin kacau, meminta Peter untuk menghubungi orang tua Tracy dan meminta uang tebusan. Fleet services on the M3, a dead girl. You've got 2 hours. Di dalam telepon, Peter berkata dia tidak akan segan-segan menghabisi Tracy jika uang tebusan yang mereka minta tidak segera dikirim. Yeah, I'm alright. Morons. Right, you bastard! Di tengah merasa kesal, Tracy mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mendapatkan kekerasan dari siapapun karena ayahnya adalah bos mafia yang sangat kejam. Dia pun berkata jika David, Peter, dan keluarganya akan mendapatkan balasan yang setimpal karena telah menculik orang yang salah. Setelah di ruang tamu, David kembali membacoti adiknya karena telah keceplosan menyebut namanya di depan Tracy. Dan kini, mungkin saja mereka sedang dalam masalah besar. Sungguh kocak. Niat memberikan intimidasi, mereka malah terkena intimidasi dari Tracy. Sementara di tempat lain, rekan David yang bernama Eden langsung membawa uang tebusan yang telah dibicarakan. Setelah Eden pergi, anak buah ayah Tracy langsung menelpon seseorang untuk membuntuti Eden. Yes, I've got the bag next to me. Saat sedang OTW menuju pondok,
Eden tidak menyadari jika orang tua Tracy telah menugaskan Tony dan Jack, si pembunuh bayaran, untuk membuntuti kemana uang itu pergi. Sesampainya di lokasi, Tony dan Jack terlihat melakukan pengintaian dan menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Sementara di dalam, David, Peter, dan juga Eden sangat senang saat melihat tas berisi 100.000 pound sterling sudah ada di depan matanya. Karena tak hanya bisa melunasi hutang adiknya yang koplok, uang sebanyak ini bisa untuk memperbaiki hidup. Namun, di tengah kebahagiaan, seketika David pun panik saat Eden berkata jika ia belum mengecek isi tas tersebut. Dan rupanya isinya cuma tisu toilet. Sontak David pun sangat kesal karena kedua rekannya ini tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali. Dan kini David menyadari kalau rencananya telah berantakan dan merasa jika kini Eden telah dibuntuti seseorang atau mungkin saja beberapa pembunuh bayaran. Dan di tengah rasa kesal yang ia rasakan, Eden meminta izin untuk mengecek kondisi Tracy. David pun semakin bete setelah melihat Eden membeli kupluk model tukang kebun. Sesaat kemudian, Peter meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Dan di saat itu pula, tanpa mereka sadari, Tony sedang melakukan pengintaian di balik jendela. I can see you. Sementara di loteng, Eden yang sedang menonton tombol jumbo pun kaget saat Tracy seolah-olah menyadarinya. Kembali kepada David, ia yang tak ingin penculikan ini sia-sia, meminta Peter untuk menyiapkan rekening dan meminta orang tua Tracy untuk TF saja. Namun, karena resiko terlacak, mau tak mau harus menggunakan nomor rekening ibu mereka. Meskipun terpaksa, Peter yang tak mau semua ini sia-sia, langsung keluar dan menelpon ibunya. Hello? Yeah, I know. Sorry. Akibat kaget mendengar teriakan Tracy, HP Peter pun malah jatuh ke empang. I am not an animal. Dead. David. He's dead. You're all dead. Dan emang benar-benar koplok gak ketulungan. Akhirnya Peter dan Eden tanpa sadar telah memperlihatkan wajah mereka di hadapan Tracy. Setelah aksi penculikannya terungkap, David yang sudah tidak habis fikri dengan rekan timnya itu langsung meminta nomor rekening si ibu. Namun, Peter berkata kalau HP-nya nyemplung ke empang. Tak cuma itu, HP si Eden malah lowbat. Muak terus-terus dipersulit sutradara, David yang sudah bodoh amat berniat pergi ke wartel. Dirasa ini waktu yang tepat, Tony mengajak Jack untuk beraksi. Namun sebelum itu, Tony menyuruh Jack menghabisi seseorang guna untuk menyelesaikan job sebelumnya. Singkat waktu, Tony yang heran karena Jack belum juga kembali, berinisiatif untuk menyusulnya. Betapa herannya Tony saat melihat pisau Jack yang menancap di pohon. Dirasa ada sesuatu, dia pun bergegas mencari rekannya. Sekembalinya dari wartel, David pun panik saat melihat kekacauan yang terjadi di tempat ini. Menyadari Tracy yang berhasil kabur, David yang panik langsung menanyakan apa yang terjadi. Di tengah rasa encok, Eden berkata
bahwa ketika itu Tracy terus memohon untuk pergi ke toilet. Tapi setibanya di toilet, mereka malah terpesona dengan tombol jumbo milik Tracy. Dan lalu tiba-tiba, Huh? Yeah. She grabbed Peter and hit me. mendengar cerita Eden, David pun tak habis fikri dengan kekoplokan rekan timnya itu. Dan Eden berkata, kini Peter disandra oleh Tracy. Kembali kepada Peter, Tracy yang telah membuat pipi Peter bengok, menyuruhnya untuk terus berjalan. What? Or I am gonna stick this knife. Sesaat kemudian, meski melihat papan dilarang masuk, Tracy yang bodoh amat menerobosnya dan menyuruh Peter untuk ikut. Hello? Menyadari pintu rumah tidak dikunci, Tracy pun nekat masuk dan mencari telepon di rumah ini. Setibanya di sebuah ruangan, mereka pun heran saat melihat foto-foto aneh yang memperlihatkan kengerian yang terjadi pada seorang gadis. Dirasa ada yang tidak beres, Tracy meminta Peter untuk mengikutinya karena ia takut pemilik rumah ini adalah seorang pembunuh. Akan tetapi, Peter yang kecapean pun menolaknya. Setelah cacing Peter dihajar, di saat itu pula sarung tangan Tony terlihat terbakar di perapian. Definitely won't be able to go home again. Tissues. Andrew, shut up a minute. Sementara di sisi lain, David pun panik saat melihat Jack yang tewas mengenaskan. Dirasa ada yang tidak beres, David mengajak Eden untuk mencari Peter. Kembali kepada Tracy yang sedang mencari telepon. Sementara itu, Peter yang merasakan nyut-nyutan di pipi berusaha mengompresnya dengan kacang beku. Namun setelah itu, Peter langsung panik saat mendengar sesuatu dari dalam pintu basement. Dan hingga saat Tracy datang, Say nothing. No fucking problem or else. setelah melihat hal itu, sontak membuat mereka pun panik saat melihat banyaknya potongan tangan di dalam freezer. Dan bisa kita lihat, ternyata rumah itu milik seorang psikopat tinggi besar yang kini berada di hadapan Peter. Di tengah rasa tegang, Peter pun penasaran saat suara gedoran tiba-tiba berhenti. Sambil menahan rasa encok, Peter berusaha untuk segera kabur. Namun di saat itu pula, Tracy yang masih selamat meminta tolong. Ia pun berjanji akan memberikan tombol jumbonya untuk Peter jika dirinya berhasil selamat. Get me out of here! Get pussy!
Untung saja, demi mendapatkan tombol jumbo milik Tracy, Peter yang culun kembali datang menyelamatkannya. Dan saat itu pula, Tracy memberikan golok kopet untuk menyuruh Peter untuk segera menghabisi si kopet. Tapi karena si Peter tak tega, dia pun bimbang. Day! Fucking thing, if you're too much of a wet shit, I'll do it myself. Dasar si Peter koplok. Akibat dia yang tak tega, akhirnya cekernya pun dihajar hingga putus. Kesal dengan kecupuan Peter, Tracy meminta si kopet untuk menghabisinya saja. Sangat mubazir sekali. Akibat Tracy yang kebanyakan bacot, si Tracy pun tewas di tangan si kopet. Di sisi lain, David yang menemukan dompet Peter merasa jika keberadaan adiknya sudah dekat, dan kemudian mereka berjalan di tengah ladang. Don't they always use Sungguh beban, si Eden malah terkena jebakan babi, dan ketika David ingin menolong, setibanya di rumah kopet, David pun panik saat menemukan potongan sepatu yang berisi kaki milik Peter. David yang mendengar sesuatu langsung melakukan pengecekan. Lalu, Eden diminta untuk menunggu. Peter. Di tengah pengecekan, David menemukan buku berisi potongan koran tentang seseorang yang kecelakaan dan kehilangan wajahnya. Saat itu juga, David dan Eden tiba-tiba menemukan sesuatu. David? Oh no, look at it. Melihat kengerian yang terjadi pada Tracy, Eden mengajak David untuk pergi. Namun, David tidak akan pergi sebelum menemukan adiknya. Dan bagaikan seorang kolektor, mereka pun terperangah saat menemukan banyaknya kepala yang disimpan di gudang ini. Emang dasar si koplok. Pada saat David dikacok, si beban Eden malah kebanyakan pola. Di tengah ketegangan, Eden tiba-tiba mendengar dering HP dari jaket Tony yang ia kenakan. Lantas, sekalian saja Eden meminta pertolongan. Tetapi tiba-tiba, mengerikan sekali, si kopet pun melakukan ini kepada Eden. Kembali pada David, ia pun senang saat tahu adiknya selamat. Kemudian Peter yang cekernya perih, berusaha keras untuk menolong kakaknya. Sesaat kemudian, Peter pun menyesal dan meminta maaf karena akibat dirinya doyan judol, mereka pun harus mengalami nasib seperti ini. Kembali pada David, ia yang tidak ingin tewas di tempat ini, mengajak Peter untuk bangkit.
Hingga setibanya di dalam rumah, David meminta Peter untuk menunggu, sementara ia akan mencari sesuatu yang berguna. Dan ketika di loteng, David pun shock karena malah menemukan lokasi kulit wajah para korban yang dipajang seperti mainan. Dan setelah itu, David pun panik saat melihat psikopat telah kembali. He was outside. He's outside. I can't see him. Let's go out this way. Dan ketika dirasa tak ada jalan kabur, David pun sudah tidak peduli. You want this? Mad bastard. I swear. Ternyata, David menyadari jika psikopat benar-benar mencintai istrinya yang selalu ingin bercerai, di mana istrinya sudah tidak tahan melihat wajah mengerikan suaminya setelah kecelakaan. Lalu David menyuruh psikopat masuk ke dalam basement. Kalau tidak, ia akan melenyapkan semua foto-foto keluarganya. Dan saat melihat kakaknya modar, Peter pun murka dan lalu akhirnya, berkat kehokian yang Peter dapat, psikopat pun tewas akibat terjerat tali tambang. Namun sialnya, lemari yang menimpa mayat psikopat malah membuat Peter terjebak di dalam basement. Dan saat ini, Peter harus mencari jalan keluar di tengah suasana yang gelap. Dan tanpa diduga, basement tersebut psikopat gunakan untuk menyekap keluarganya, sehingga mereka yang kelaparan kini menjadi kanibal. Dan lalu, film pun sudah berakhir.